Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masih persiapan UP UKM PPG tahun 2023. Adapun materi atau topiknya itu adalah terkait dengan model-model pembelajaran PPKN yang inovatif dan kreatif. Di mana model-model pembelajaran PPKN yang inovatif dan kreatif itu dibagi menjadi dua, ada terkait dengan model dan juga ada terkait dengan media pembelajaran. Dan ini disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru ya, atau kisi-kisi sesuai dengan kisi-kisi UP UKM PPG ya, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Saja kita bahas pada soalnya ya. Model pembelajaran kreatif dan inovatif dalam bidang studi PPKN lebih memungkinkan untuk diterapkan. Model pembelajaran kreatif dan inovatif memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatifnya. Sehingga dalam model ini yang lebih dominan berperan adalah siswa. Sedangkan guru hanya bertindak sebagai organisator, fasilitator, dan evaluator. Melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemajuan berpikir tingkat tinggi merupakan model pembelajaran titik-titik. A. Kooperatif, B. Konstekstual, C. Realistik, D. Berbasis masalah, E. TGT. Nah, kalau berkaitan dengan berpikir tingkat tinggi, ini adalah salah satu model pembelajaran yang ditekankan atau yang dipakai di dalam proses PPG ini ya. Di mana proses PPG ini kita harus memilih dua model pembelajaran. Model pembelajaran yang merangsang kemampuan siswa itu untuk berpikir tingkat tinggi. Salah satunya ada model PBL, Problem Based Learning, dan yang kedua adalah PJBL atau pembelajaran berbasis masalah, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah berbasis masalah. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita lihat penjelasan dari masing-masing model pembelajaran yang ada di option jawaban ini ya. Nah, yang pertama adalah kooperatif atau CL, Cooperative Learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan, dan inquiry. Yang berikutnya adalah kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual atau CTL, Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, yaitu dengan ramah, terbuka, serta negosiasi yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Itu model pembelajaran kontekstual ya. Yang berikutnya adalah realistik. RMA, Realistic Mathematics Education, Realistic Mathematics Education (RMI), dikembangkan oleh Freud di Belanda dengan pola Reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui proses of mathematician yang yaitu matematika horizontal, tool, fakta, konsep, prinsip, algoritma, aturan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan. Proses dunia empiris, dan vertikal, reorganisasi matematika melalui proses dalam dunia rasio mengembangkan matematika. Yang berikutnya, yang keempat, di sini merupakan salah satu jawaban ya dari soal yang ada di dalam soal ini. Merupakan salah satu jawaban yang ada di soal ini. Pembelajaran berbasis masalah yaitu PBL, Problem Based Learning. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang terakhir adalah TGT atau Team Game Tournament. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen
bisa sama, bisa berbeda ya. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dan untuk kerja individual dan diskusi, usahakan dinamika kelompok atau kohesif dan kelompok serta tumbuh rasa kompetensi agar kompetisi antar kelompok, suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau game, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Saat ini, kreativitas dan berpikir inovatif benar-benar dibutuhkan agar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran PPKN dapat tercapai. Sebuah ide kreatif seorang guru sangat diperlukan untuk dapat mengubah situasi pembelajaran menjadi menarik dan efektif, sekaligus mengajak siswa lebih aktif. Mencari atau menemukan cara menyelesaikan atau menemukan pola, aturan, atau algoritma merupakan model pembelajaran. A. Problem solving. B. Problem posing. C. Problem terbuka. D. Problem promoting. E. Hybrid. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya mencari atau menemukan cara penyelesaian dengan menemukan pola, aturan, atau algoritma merupakan model pembelajaran dan problem solving. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya ya. Problem solving dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru problem solving adalah mencari dan menemukan cara penyelesaian, menemukan pola, aturan, atau algoritma. Problem posing yaitu pemecahan masalah melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah sehingga dipahami. Yang berikutnya adalah problem terbuka, open-ended. Pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara, flexibility, dan solusinya juga bisa beragam, multi jawab ya. Fluency. Yang berikutnya adalah problem promoting. Teknik problem promoting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan sikap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Adapun model pembelajaran hibrid, model hibrid adalah gabungan dari beberapa metode yang berkenaan dengan cara siswa mengadopsi konsepnya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya ya. Pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan sikap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari merupakan model pembelajaran titik-titik. A. Problem solving. B. Problem posing. C. Problem terbuka. D. Problem promoting. D. E. Hybrid. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah problem promoting. Nah, ini kan yang tadi problem solving ini dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal dengan cara penyelesaiannya. Justru problem solving ini adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian, menemukan pola, aturan, atau algoritma. Sementara problem posing yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah sehingga dipahami. Yang berikutnya adalah problem terbuka. Pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusinya juga bisa beragam atau multi jawab fluency. Yang berikutnya adalah problem promoting. Teknik problem promoting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Yang berikutnya adalah model pembelajaran hibrid adalah gabungan dari beberapa metode yang berkenaan dengan cara siswa mengadopsi konsep. Soal berikutnya, mulai dari eksplorasi, deskripsi, kemudian ekspansi, empirik,
dan diakhiri dengan aplikasi aduktif merupakan model pembelajaran titik-titik. A. Bersiklus, B. Resiprokal, C. Savi, D. TGT, E. DMR. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah bersiklus. Karena bersiklus ini adalah salah satu model pembelajaran yang mulai dari eksplorasi atau deskripsi, kemudian eksplorasi empirik, dan diakhiri dengan aplikasi aduktif. Nah, pembelajaran bersiklus atau cycle learning mengembangkan bahwa berdasarkan Ramsey 1993 mengemukakan bahwa pembelajaran efektif secara bersiklus mulai dari eksplorasi atau deskripsi, kemudian ekspansi atau empiris, dan diakhiri dengan aplikasi atau aduktif. Sementara reciprocal learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan cepat melalui proses belajar mandiri dan peserta didik mampu menyajikannya di depan kelas yang diharapkan. Tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan kemudian peserta didik dalam belajar mandiri dapat ditingkatkan. SAPI atau Somatic Auditory Visualization and Intellectual. Pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Yang berikutnya adalah Team Game Turnamen atau TGT. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas setiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Yang terakhir adalah DMR, diskursus multirepresentasi. DMR adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan, dan pemanfaatan berbagai representasi dan dengan setting, kelas, dan dengan kerja kelompok. Sintaknya adalah persiapan, pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Oke, yang berikutnya, hampir semua komponen ICT sekarang ini dapat dipakai secara bersama-sama dengan komputer. Jadi untuk istilah ICT dan komputer disamaartikan jika ditinjau dari fungsinya. Komputer sebagai media pembelajaran dikenal dengan nama pembelajaran dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Instruction (CAI). Penyajian pesan dan informasi dalam CNI dapat berbentuk kecuali A. Tutorial, B. Permainan instruksional, C. Drill and practice, D. Simulasi, E. Problem solving. Jawaban yang paling tepat adalah kecuali problem solving. Jawabannya adalah yang E. Sementara ini tidak termasuk Sementara simulasi, drill and practice, permainan instruksional, tutorial ini termasuk ke dalam salah satu penyajian pesan dan informasi dalam CAI dalam bentuk tutorial seperti itu. Nah, komputer sebagai media pembelajaran dikenal dengan nama pembelajaran atau Computer Assisted Instructional (CAI). Penyajian pesan dan informasi dalam CAI dapat berbentuk 1. Tutorial, 2. Permainan instruksional, 3. Drill and practice, dan yang keempat adalah simulasi. Soal berikutnya Pembelajaran dengan menggunakan program PowerPoint lebih baik daripada pembelajaran tanpa menggunakan program PowerPoint. Baik dari gaya belajar juga dari prestasi siswa. Microsoft PowerPoint juga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya pantas digunakan sebagai media belajar. Beberapa kelebihan tersebut antara lain kecuali A. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Ini merupakan salah satu keunggulan dari adanya Microsoft PowerPoint seperti itu dan digunakan sebagai media pembelajaran Oke, yang B, lebih merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Oke, ini masuk. Yang C, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik dan tenaga pendidik tidak perlu banyak tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Oke, ini yang C juga termasuk keunggulan. Yang D
Yang D, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Oke, ini masuk. Yang E, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. Oke, bisa seperti di CD, disket, flash disk, sehingga tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Tidak praktis berarti ini tidak sesuai ya. Nah, justru dapat disimpan di CD atau flash disk ini atau disket ini memudahkan kita untuk bisa dibawa kemana-mana atau bahkan praktis. Nah, sementara di sini option jawabannya adalah tidak praktis di sini ya. Ada kata tidak praktis sehingga tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Berarti kecualinya adalah yang E. Baik, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.